Desisan mesin espresso adalah suara yang akrab. Itu adalah musik latar hari-hariku, teman setia di duniaku yang kecil dan mudah ditebak. Tapi minggu lalu ada sesuatu yang berubah. Bukan suara tabrakan keras atau adegan dramatis, hanya momen tenang yang entah bagaimana melekati benakku. Aku mendapati diriku memutarnya berulang-ulang, seperti lagu favorit yang tak bisa keluar dari kepala. Dia masuk. Hanya pelanggan lain, namun tidak seperti pelanggan biasa sama sekali. Ada aura di sekelilingnya, ketenangan yang seolah menyerap semua kebisingan kafe yang ramai. Dia hanya melihat, dan dalam tatapannya, aku merasa dilihat dengan cara yang sama sekali baru dan sedikit mengganggu. Aku mencoba menyingkirkan pikiran itu, fokus pada tugas ritmis membuihkan susu. Hidupku sederhana, dan aku menyukainya. Aku tahu nama-nama pelanggan tetap, pesanan mereka sudah hafal di luar kepala. Aku tahu bagaimana matahari sore menyorot melalui jendela depan, menerangi debu yang menari-nari di udara. Rutinitas ini adalah kenyamananku, pelabuhan yang aman di dunia, yang sering terasa terlalu besar dan terlalu bising. Pria ini, dengan intensitasnya yang tenang, terasa seperti perahu yang mengguncang air yang tenang. Kehadirannya yang singkat telah menimbulkan pertanyaan dalam rutinitas yang telah kubangun dengan hati-hati. Pertanyaan yang tidak kutahu bagaimana menjawabnya, atau bahkan bagaimana menanyakannya dengan benar. Bahkan sekarang, seminggu penuh kemudian, aku bisa mengingat detailnya dengan sangat jelas. Kain gelap mantelnya, cara dia memegang bukunya tanpa benar-benar membacanya, matanya memindai ruangan sebelum mendarat padaku. Itu hanya sekilas, momen kontak sederhana di tengah keramaian. Namun, itu terasa signifikan, berat dengan makna yang tak terucapkan. Hatiku berdegup kencang, getaran energi gugup yang mendebarkan sekaligus menakutkan. Aku berkata pada diriku sendiri itu bukan apa-apa, hanya reaksi konyol terhadap orang asing yang tampan. Tapi hatiku sepertinya tidak mendengarkan logika yang coba dipaksakan oleh otakku. Manajerku Kak Lina menyenggolku saat itu, menyuruhku berhenti melamun. Aku terlonjak kaget, pipiku memerah. Aku berharap tidak ada orang lain yang memperhatikan ketertarikanku yang aneh. Aku melanjutkan sisa shiftku, membersihkan meja dan menerima pesanan, gerakannya otomatis. Tapi, pikiranku ada di tempat lain. Tenggelam dalam ingatan mata gelap yang tak terbaca itu. Itu adalah perasaan yang bertahan lama setelah kafe tutup. Mengikutiku pulang melalui jalan-jalan malam yang sunyi. Pertemuan kecil yang tidak signifikan, entah bagaimana, telah meninggalkan bekas permanen pada hari-hariku yang biasa. Perasaan yang tidak bisa kuhilangkan. Kemudian, tepat saat ingatan itu mulai memudar ke latar belakang kehidupanku, dia kembali. Itu hari Selasa, hari paling sepi dalam seminggu. Hujan berirama lembut di kaca jendela, dan kafe terasa hangat, serta berbau kayu manis dan biji kopi panggang. Dia memilih meja yang sama seperti sebelumnya, yang tersembunyi di sudut terjauh, menawarkan pemandangan seluruh ruangan. Dia tidak membawa buku kali ini. Dia hanya duduk, tangannya bertumpu pada kayu gelap meja, tatapannya penuh pikiran saat dia melihat hujan di luar. Aku merasakan getaran gugup yang sama lagi, sentakan pengenalan yang menjalariku. Aku menyibukkan diri di belakang meja, memoles gelas-gelas yang sudah bersih. Aku mengawasinya dari sudut mataku. Gerakanku tiba-tiba canggung. Dia tampak sangat tidak pada tempatnya di kafe lingkungan kecil kami, seperti karakter dari film internasional yang tersesat di lokasi syuting yang salah. Pakaiannya sederhana tapi sangat rapi, dan dia membawa dirinya dengan kepercayaan diri yang tenang, yang sekaligus mengintimidasi dan sangat menarik. Ketika dia akhirnya mendongak dan menatap mataku, dia tersenyum kecil, hampir ragu-ragu. Itu adalah senyuman yang tidak sepenuhnya mencapai matanya, tapi itu cukup membuat napasku tertahan di tenggorokanku. Mengambil napas dalam-dalam, aku berjalan ke mejanya. Buku catatanku tergenggam di tanganku seperti perisai. "Bisa saya bantu?" tanyaku. Suaraku sedikit lebih bergetar dari yang kuinginkan. Dia menatapku, dan sesaat aku lupa bagaimana berbicara. Matanya coklat gelap, kaya seperti biji kopi sangrai gelap yang kugiling setiap pagi.
Kopi hitam saja, tolong, katanya. Suaranya rendah dan halus, dengan aksen yang tidak bisa kutentukan. Itu asing, namun kata-katanya sangat jelas. Aku mengangguk, mencatat pesanannya, dan bergegas kembali ke tempat aman mesin espressoku. Ini menjadi rutinitas baru kami. Setiap Selasa dan Kamis, dia akan muncul. Dia akan duduk di meja yang sama, memesan kopi hitam yang sama, dan melihat dunia berlalu. Kami jarang berbicara selain pertukaran sederhana pesanannya. Namun, percakapan diam-diam sepertinya terjadi di antara kami. Aku akan mendapati diriku mencuri pandang padanya, bertanya-tanya apa yang membawanya ke sini, ke kafe ini, 2 kali seminggu. Kehadirannya adalah dengungan konstan yang tenang di latar belakang hari-hariku, sebuah misteri yang semakin ingin kupecahkan, bahkan saat aku takut akan apa jawabannya. Ketegangan di antara kami tumbuh dengan setiap kunjungan. Tali yang tegang terentang antara meja kerjaku dan meja sudutnya. Itu adalah hal yang tak terucapkan. Arus keingintahuan yang mengalir melalui ruang tenang kafe. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang dia. Cara alisnya sedikit berkerut saat dia tenggelam dalam pikiran. Bekas luka samar di atas alis kirinya. Cara dia selalu membayar dengan uang pas. Detail-detail kecil ini mulai melukiskan gambaran seorang pria yang teliti dan jeli, seseorang yang memperhatikan lebih dari yang dia tunjukkan. Dan aku merasa, dengan keyakinan yang semakin besar, bahwa dia juga memperhatikanku. Suatu Kamis yang hujan, kafe hampir kosong. Satu-satunya suara adalah jazz lembut yang diputar dari pengeras suara dan rintik hujan yang lembut. Saat aku membawakan kopinya, tanganku menyentuh tangannya. Itu tidak sengaja, sentuhan singkat, tapi itu mengirimkan kejutan listrik melalui diriku. Aku menarik diri dengan cepat, bergumam minta maaf, pipiku memerah. Dia hanya menatapku, ekspresinya tidak terbaca, dan berkata, "Tidak apa-apa Aisyah." Dia menyebut namaku. Aku tidak memakai tanda namaku. Jantungku berdebar kencang. Bagaimana dia tahu namaku? Pertanyaan itu menggantung di udara di antara kami, tebal dan berat. Kamu tahu namaku, gumamku. Ketenanganku benar-benar hilang. Dia akhirnya tersenyum tulus, lengkungan bibirnya yang lambat dan hangat, yang mengubah wajah seriusnya. Aku dengar manajermu memanggilmu dengan nama itu minggu lalu, jelasnya, suaranya berbisik lembut. Khalid, tambahnya, mengulurkan tangannya. Aku ragu sesaat sebelum meletakkan tanganku di tangannya. Genggamannya kuat dan hangat. Khalid, ulangku, nama itu terasa asing dan akrab di lidahku. Perkenalan sederhana itu terasa seperti langkah monumental, jembatan yang melintasi jurang keheningan dan spekulasi. Setelah hari itu, interaksi kami mulai berubah. Dia akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan kecil kepadaku. Bagaimana harimu Aisyah? Atau, apakah itu buku baru yang sedang kamu baca? Pertanyaan-pertanyaannya sederhana, namun terasa sangat pribadi. Seolah-olah dia dengan hati-hati menyusun teka-teki kehidupanku. Satu fragmen kecil pada satu waktu. Aku mendapati diriku menantikan pertanyaan-pertanyaannya untuk momen-momen singkat koneksi. Misteri Khalid tidak lagi hanya menjadi sumber ketegangan gugup. Itu menjadi sumber kegembiraan yang tenang. Titik terang dalam hari-hariku yang mudah ditebak dan penuh rutinitas. Perhatian Khalid seperti jendela yang terbuka di ruangan yang tak kusadari pengap. Hidupku, yang dulunya terasa begitu lengkap dan aman, kini terasa kecil. Dia berbicara tentang tempat-tempat yang hanya pernah kulihat di majalah, tentang gurun luas di bawah selimut bintang, tentang kota-kota kuno di mana sejarah terukir di setiap batu, tentang pasar yang meluap dengan warna dan aroma yang bahkan tak bisa kubayangkan. Dia tidak membual, dia hanya berbagi fragmen-fragmen kehidupannya seolah-olah itu biasa saja. Bagiku, itu sama sekali tidak biasa. Itu adalah sekilas pandang ke dunia yang begitu luas dan berbeda dari duniaku sendiri. Aku mendapati diriku terperangkap dalam pusaran konflik batin. Sebagian diriku sangat berhati-hati. Sebuah suara di kepalaku membisikkan peringatan. Siapa pria ini sebenarnya? Mengapa dia ada di sini? Orang asing dengan cerita dari negeri jauh, tidak begitu saja muncul di kafe lingkungan kecil tanpa alasan.
Sisi praktisku, sisi yang telah membangun kehidupan berdasarkan rutinitas dan keamanan, mendesakku untuk berhati-hati, untuk menjaga jarak. Tapi bagian lain dari diriku, bagian yang tak ku ketahui ada, terpikat. Itu tertarik pada daya tarik yang tidak diketahui. Pada kemungkinan bahwa hidupku bisa lebih dari sekadar serangkaian pesanan kopi dan meja yang dibersihkan. Kafe, yang dulunya tempat perlindunganku, mulai terasa seperti sangkar, meskipun sangkar yang nyaman. Aku akan melihat pelanggan tetap, mendengarkan percakapan akrab mereka tentang berita lokal dan masalah keluarga, dan merasakan gelisah. Khalid tanpa sadar telah menanam benih keinginan untuk sesuatu yang lebih, untuk pengalaman di luar 4 dinding duniaku. Kehadirannya yang tenang, menantang persepsiku tentang kebahagiaan. Apakah hidup yang sederhana dan mudah ditebak sudah cukup? Atau adakah bagian dari diriku yang merindukan petualangan dan ketidakpastian yang tampaknya dia wakili? Pertanyaan-pertanyaan itu bergema di benakku lama setelah shiftku berakhir. Pertempuran batin ini melelahkan sekaligus menggembirakan. Setiap kali Khalid tersenyum padaku atau berbagi detail kecil lainnya tentang perjalanannya, suara hati-hati itu semakin pelan, dan suara penasaran itu semakin keras. Aku berdiri di tepi sesuatu yang baru, jurang yang menghadap ke masa depan yang mendebarkan sekaligus menakutkan. Perhatiannya terasa seperti validasi, sebuah tanda bahwa mungkin ada lebih dari sekadar Aisyah, gadis yang bekerja di kafe. Dia melihat sesuatu yang lain, dan tatapannya membuatku ingin melihatnya pada diriku sendiri juga. Untuk percaya pada versi diriku yang cukup berani untuk melangkah keluar dari balik meja. Akhir Agustus mendekat, membawa angin hangat dan lembab yang menjanjikan perubahan musim. Suatu sore, Khalid datang lebih lambat dari biasanya. Matahari mulai terbenam, memancarkan bayangan panjang keemasan di lantai kafe. Dia tampak berbeda, ketegangan samar di bahunya. Dia memesan kopi hitam seperti biasa, tetapi alih-alih duduk di sudutnya, dia tetap di meja kasir, mengawasiku saat aku menyiapkan minumannya. Keheningan di antara kami berbeda kali ini, penuh dengan urgensi tak terucapkan, yang membuat tanganku sedikit gemetar saat aku mengoperasikan mesin espresso. Ketika aku menyerahkan cangkir kepadanya, jari-jari kami bersentuhan lagi, percikan yang kini akrab. Tapi kali ini dia tidak menarik diri. Dia menatap mataku, mata gelapnya serius. Aisyah, dia memulai, suaranya rendah. Aku akan pergi sebentar lagi. Kata-kata itu menghantamku dengan kekuatan tak terduga, pukulan fisik yang membuat napasku tercekat. Aku tahu, secara logis, bahwa dia tidak akan tinggal selamanya. Dia adalah seorang pengelana, dan kafe ini hanyalah persinggahan sementara. Tetapi mendengar kata-kata itu diucapkan dengan lantang membuatnya nyata, dan rasa kehilangan yang mendalam menyelimutiku, mengejutkanku dengan intensitasnya. Aku hanya bisa mengangguk, tidak bisa menemukan suaraku. Apa yang bisa kukatakan? Duniaku telah berputar karena pria pendiam ini, dan sekarang dia akan pergi. Dia sepertinya merasakan kegelisahanku. Sebelum aku pergi lanjutnya, suaranya melembut. Aku ingin tahu apakah kamu mau bergabung denganku untuk berjalan-jalan, jauh dari sini. Hanya sekali. Itu bukan tuntutan, tapi permintaan lembut, sebuah pertanyaan yang memiliki bobot lebih dari 1000 percakapan biasa. Itu adalah undangan untuk keluar dari peranku, untuk meninggalkan keamanan meja kasir dan bertemu dengannya sebagai Aisyah saja. Itu adalah segalanya yang diam-diam kuharapkan dan kutakuti. Dia meletakkan selembar kertas kecil terlipat di meja di samping cangkirnya sebelum berbalik untuk pergi. Pikirkanlah, katanya, matanya memohon padaku untuk mengerti. Dia berjalan keluar kafe, bel di atas pintu berdentang menandai kepergiannya, meninggalkanku sendirian dalam cahaya keemasan yang tenang dari matahari terbenam. Aku berdiri membeku untuk waktu yang lama. Jantungku berdebar kencang di dadaku. Aku melihat ke bawah pada kertas terlipat itu, selembar kertas putih sederhana yang menyimpan potensi untuk mengubah segalanya. Hidupku yang sederhana tidak lagi sederhana. Dengan satu pertanyaan, Khalid telah memberiku pilihan. Dan aku tahu, dengan keyakinan mutlak,
bahwa jawabanku akan menentukan masa depanku.